Memalukan. Luhut gagal usai India umumkan pabrik baru untuk Tesla. Mundur saja kalau tidak mampu. Produsen mobil listrik Tesla, santer dikabarkan, bakal menanamkan investasi besar di Indonesia. Tapi belakangan, kabar tersebut menjadi kabur setelah India mempublikasikan dokumen terkait pabrik Tesla yang bakal dibangun di Karnataka, Bangalore. Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menghembuskan kabar soal Tesla yang akan bangun pabrik mobil listrik di tanah air. Perusahaan milik Elon Musk tersebut merencanakan bakal dibangun di dekat Petimban, Subang, Jawa Barat. Hal itu diungkapkan Luhut dalam acara Kaleidoskop 2020, komitmen negara membangun infrastruktur yang digelar secara virtual akhir Desember lalu. Tapi, beberapa waktu lalu, seperti dilansir dari LiveMain, Tesla nyatanya sudah menjalin kesepakatan dengan India untuk membangun pabrik perakitan mobil listrik di Karnataka. Perusahaan Amerika Tesla akan membuka unit manufaktur mobil listriknya di Karnataka, India. Kata Yedi Yurappa, Kepala Menteri Negara Bagian Barat Daya Karnataka. Langkah ini juga didukung oleh pemerintah India sendiri. Di India, kampanye untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dan kurangi polusi terus dilakukan. Berbagai respon dari warganet ketika mendengar hal ini, banyak yang mengucapkan selamat kepada negara India dan banyak juga yang memberikan respon negatif. Entah sudah berapa negara PHP-in Indonesia. Sepertinya Republik Indonesia dianggap pengimpor buruh Cina, kata Agus. Hahaha, Elon slap Joko in the face. It hurts not, but bleed inside. Kicau ucok, yang artinya Elon Musk menampar Jokowi tepat di mukanya. Itu tidak sakit, tapi berdarah dari dalam. Tesla tahu di sini banyak tikusnya. Luhut gagal. Sampai keluar di dunia maya. Interview imajiner Elon Musk dengan pejabat-pejabat Zimbabwe. Sindiran untuk Indonesia. Elon Musk, apa keuntungan perusahaan kami jika kami berinvestasi miliaran dolar di negara Anda? Kata Pak Lurah, kami jamin perusahaan Anda tidak akan diganggu oleh kaum radikal, sir. Elon Musk, what? Di negara Anda masih ada radikalisme? Mendagri Lurah pun angkat bicara. Masih banyak sekali, sir. Mereka sudah menyusup kemana-mana. Kata Kepala Keamanan Lurah, tapi tenang, sir. Kami setiap hari perang melawan mereka. Respon Elon, waduh. Mendikbud ikut bicara. Dan kaum intelektual alumni-alumni perguruan tinggi ternama di negeri kami sedang berjuang keras melawan narasi kaum radikal itu, sir. Kami juga telah mengeluarkan SKB 3 menteri untuk mencegah perkembangan mereka, kata Menkumham. Dan kami masih menggodok undang-undang anti-radikalisme. Elon merespon, selain itu, ada nggak nilai positif jika berinvestasi di negara Anda? Males saya ngomongnya soal itu. Perusahaan saya sudah mendarat di Mars. Kalian masih ribut, radikal-radikul. Kata Menteri Lingkungan Hidup, pabrik mobil Anda boleh merusak hutan kami, sir. Elon merespon, apa? Baiklah kalau begitu. Nanti saya kabari lagi ya. Beberapa bulan kemudian, Tesla buka pabrik di India. Warganet ikut berkomentar kembali. Mengapa bukan Indonesia? Apa alasannya? Kata netizen, karena Tesla takut kalah saing sama SMK. Salah satu alasan yang bikin Tesla batal berinvestasi di Indonesia, takut bersaing dengan karya anak bangsa. Setelah sukses
dengan mobil konvensional Bima dan Garuda yang ludes di pasaran, SMK kini mulai mengembangkan mobil listrik. Proyek yang bikin nyali Elon Musk ciut dan memilih kabur ke India, ungkap netizen Wendra Setiawan di akun Facebooknya. Dalam postingannya disertakan berita dari Tempo, SMK siap kembangkan mobil listrik. Wah, luar biasa SMK, mobil nasional kebanggaan kita semua. Lalu, apakah dengan dibangunnya pabrik Tesla Inc. di India menyebabkan batalnya rencana kerjasama Indonesia dan Tesla? Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Haryoseto memberi tanggapan, meski tak secara mendetail. Maaf, saya ada non-disclosure agreement atau perjanjian tidak boleh diungkapkan ke publik. Tidak bisa disclose atau diungkapkan apa-apa, ujar Seto. Seto sebelumnya pernah mengungkapkan perihal investasi yang akan dilakukan oleh Tesla Inc. di Indonesia. Seto berpendapat bahwa proposal rencana investasi yang ditawarkan Tesla berbeda dengan calon mitra yang lain, yakni perusahaan asal Cina, CATL, dan perusahaan asal Korea Selatan, LG. Teknologi yang ditawarkan oleh Tesla Inc. menurutnya berbeda dengan teknologi yang ditawarkan CATL dan LG. Dia juga mengungkapkan, Tesla kemungkinan akan melakukan investasi untuk Energy Storage System atau ESS. ESS, Energy Storage System ini, seperti power bank dan gigabaterai skala besar yang bisa menyimpan tenaga listrik besar hingga puluhan megawatt, bahkan hingga 100 megawatt. Mengingat Indonesia kaya akan sumber daya, Indonesia dipercaya oleh pihak Tesla dapat mengembangkan energi baru terbarukan dengan teknologi ESS tadi. Mereka sampaikan pada kita bahwa mereka dari sisi permintaan dengan negara lain sudah sangat tinggi, tapi suplai ESS tidak banyak. Mau kerjasama dengan Indonesia, dengan negara kepulauan potensi EBT mereka, bisa kombinasikan teknologi ESS di Indonesia, pungkasnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?